Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya GX manual tahun 2012. Tadi sudah ya tampilan dari sisi sebelah kiri bagian depan serta sisi sebelah kanan. Sekarang kita lanjut, kita periksa saja apa yang ada di Suzuki APV Arena ini. Untuk lampu dia kristal reflektor ya, kristal reflektor. Di sini ada lampu besar, lampu dim, terus lampu kecilnya di bagian sini serta di sini ada lampu sen. Terus untuk fog lamp juga kristal reflektor ya. Terus untuk grillnya dia ada dua list chrome atas dan bawah serta lambang Suzuki-nya juga chrome. Sini tatakan plat. Nah di bagian bawah juga masih ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada radiator. Terus di bagian sini lampu kristal reflektor juga, lampu besar, lampu dim, lampu kecil serta di sini ada lampu sen. Untuk kap bagian depan, nah di sini ada semprotan air wiper serta wipernya ada dua ya di bagian depan. Terus sekarang kita ke bagian fender. Untuk di fender di sini ada ini lampu sen, di sini ada lampu sen. Terus kita periksa ban. Ban juga ini juga masih tebal, ada mungkin sekitar 80% masih ada. Terus velgnya dia palangnya palang banyak, bautnya ada 5. Terus di bagian rem depan dia remnya rem cakram. Untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 195/65 R15 ya, seperti itu. Oke. Terus kita ke bagian atas. Nah, di sini ada antena radio, talang air juga sudah ditambah. Terus untuk spionnya dia sewarna body, dia elektrik tapi dia belum retract. Terus di bagian bawah sini ada list, ada chrome-nya juga di listnya di sini. Terus untuk handle pintu warna body, dia modelnya model congkel ya. Oke, sekarang kita buka saja, kita periksa. Untuk door trim, nah dia dominasi warnanya warna beige ya untuk interior. Nah ini door trim, sekarang kita periksa apa saja yang ada di sini. Nah ini handle buat buka pintu, di sini ada buat lock unlock pintu. Sini ada buat pengaturan ininya apa namanya spionnya. Di sini buat lock unlock power window. Nah di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker. Terus kita periksa juga di sini sealer pada pintu, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil sudah ini pintunya sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintunya tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Ini dashboard. Sekarang nanti kita cek satu persatu ya di bagian-bagian dashboardnya. Sekarang kita ke bagian jok. Joknya sendiri dia sudah di retrim dengan bahan semi kulit ya, semi kulit. Terus habis itu dia juga ini mereknya MB-Tech ini. Oh nanti dari belakang kita bisa lihat, nah, ini bisa kelihatan nih MB-Tech ya. Oke. Terus senderan kepala ada 2, terus seat belt 3 titik ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk supir bisa diatur recliningnya serta bisa diatur maju mundurnya. Terus habis itu terus kita periksa juga di bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah di sini ada pedal kopling, pedal rem serta pedal gas. Terus di sini ada buat ini buka tangki bensin. Terus mesin ada di bagian bawah. Ini nanti pas kita nyalain mobil aja nanti kita periksa ya di bagian mesin. Terus habis itu di sini ada buat buka kap depan. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada tombol buat fog lamp depan. Di sini ada kisi-kisi AC. Terus ini colokan kunci. Sekarang kita masuk ke dalam. Coba kita langsung nyalakan mobil. Oke. Ini sekarang posisi on. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Di sini ada indikator RPM, handbrake posisi on dia nyala. Di sini ada suhu mesin, di sini ada indikator bensin sudah
E ya, jadi perlu diisi lagi. Dia nyala di sini indikatornya kalau sudah E. Ini ada indikator kecepatan mobil, terus di sini ada odo ya, kilometer. Mobil ini kilometernya di 139.000. Nah, di sini ada tombol buat trip A, trip B. Kita ke bagian depan lagi. Di sini ada tuas buat lampu besar kecil, terus buat lampu sen serta lampu dim. Di bagian sini ada tuas buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus kita ke bagian setir. Kulit jeruk di setir juga masih oke ya. Secara keseluruhan setir juga kondisinya juga masih oke. Lambang Suzuki-nya belum dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu kita ke bagian sini. Ini tengah dulu ya. Bagian tengah ada dua kisi-kisi AC. AC juga kita cek. Ini kondisi on, masih dingin. Di sini ada tombol lampu hazard. Terus audionya masih standar bawaan dari mobilnya. Di sini bisa CD, MP3, terus radio FM, AM. Terus di bagian bawah lagi ada pengaturan AC. Di sini ada arah semburan angin AC, kecepatan AC, serta di sini ada buat suhu AC. Bagian bawah lagi ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada asbak, serta di bagian sini ada colokan power outlet, colokan rokok ya, atau power outlet 12 volt. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus untuk transmisinya dia 5 kecepatan plus mundur manual. Terus di sini ada handle rem tangan, di sini ada kunci seat belt. Terus di kunci seat beltnya juga bisa kita periksa nih, kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus kita lanjut lagi, di bagian sini ada kisi-kisi AC, terus di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Masih lengkap juga, jadi buku servisnya ada serta buku manualnya juga masih ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, terus handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ini tuas power window, di sini handle buat buka pintu, di sini handle buat lock unlock pintu. Terus di bagian sini ada pegangan tangan, di sini ada pegangan tangan juga, di sini ada sun visor bagian penumpang depan sudah ada cerminnya, lampu baca, spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Terus di sini ada sun visor bagian supir. Ini di sini ada buat nyelip-nyelipin dokumen-dokumennya seperti itu. Oke. Terus di bagian sini ada handle tangan juga. Apabila kita mau turun karena mobil ini cukup tinggi seperti itu, dan mau naik juga bisa menggunakan handle tangan ini. Oke, bagian depan secara keseluruhan sudah kita periksa. Sekarang kita buka dulu nih kacanya biar takut mobilnya, biar kalau kekunci tiba-tiba masih aman. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Di sini ada handle pintu, modelnya model congkel ya. Oke, sekarang kita periksa di burem nih. Nah ya, door trim. Nah ini door trim. Di sini ada buat lock unlock pintu. Di sini handle buat buka pintu. Terus di sini ada tombol power window, ada handle tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke ya. Ini tampilan bagian tengah. Sekarang kita mulai dari tengah dulu, habis itu baru kita ke belakang ya. Oke, untuk jok tengah ini bisa duduk 3 penumpang ya. Terus habis itu ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt 3 titik ada 2 serta 2 titik ada 1. Terus di sini ada handrest ya. Handrest apabila kita duduk berdua di bagian depan di bagian tengah. Terus pelipatan joknya bisa 40% 60% ke depan. Terus di sini bisa reclining juga bisa, serta kalau maju mundur tidak bisa. Oke, di bagian sini ada, nah ini MBTEC ya joknya. Di sini ada kantong penyimpanan. Terus habis itu di sini ada cup holder 2 nih. Terus lanjut, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini tombol power window, handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu, serta di sini ada handle tangan, terus AC double blower dengan 4 pengaturan kecepatannya. Terus di bagian sini ada handle tangan juga. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, yang unggul di EPV ini, jok baris ketiganya juga lebar ya. Jadi bisa duduk 3 penumpang. Jadi total bisa 8 penumpang duduk di mobil ini.
Terus ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu ada senderan tangan juga nih. Senderan tangan apabila mau duduk berdua. Terus pelipatan bangku bisa 40% 60% ke depan. Seatbelt 3 titik ada 2 serta 2 titiknya ada 1. Terus di sini kisi-kisi speaker kiri dan kanan. Terus di sini ada handle tangan kiri dan kanan serta di sini ada lampu baca. Oke. Mungkin ini bagian tengah sama bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Terus ban juga masih tebal, masih ada 80%, masih ada. Velg sama ukuran ban sama, rem belakang tromol. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang mobil ya. Oke. Sini spoiler tidak ada, di sini ada semprotan air wiper, kaca belum dilengkapin dengan defogger, wiper belakang ada, ini lambang Suzuki-nya, di sini tipenya tipe GX, terus EPV-nya ya, ini Arena tulisannya di sini, dia ada chrome di sini, ini mata kucing, lampu belakang sudah ini ya kristal reflektor ya, di sini lampu sen, lampu senja, lampu rem serta di sini lampu mundur, sama di sini juga nih. Lampu lampu sen, lampu senja, lampu rem serta di sini ada lampu mundur. Sini ada mata kucing kiri dan kanan. Belum dilengkapin dengan sensor parkir. Sekarang kita periksa saja ke bagasi. Nah, untuk buka bagasi ada tuas di sini. Kalau buat lock unlocknya di sini ada kunci. Untuk pintu bagasi kita periksa juga sealer di pintu bagasi. Pastikan bahwa kondisi sealer serta bagian tulangan-tulangan dari pintu kondisinya juga masih oke untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Ini space bagasi masih cukup luas. Kalau jok baris ketiganya tidak dilipat. Itu oke. Nah di sini ada putaran jika kita mau menurunkan ban cadangan di belakang. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ban juga masih tebal, nih masih ada sekitar 70% masih ada. Sekarang kita lanjut, kita periksa untuk door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Sealer pintu. Terus ini kondisi jok bagian tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, oke. Ini door trim kondisi juga masih oke. Terus di bagian sini sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke ya. Oke, sekarang kita periksa. Oh ini bagian mesin. Mesin bisa dibuka, diangkat jok bagian depan ya, kiri dan kanan. Terus di masing-masing di sini ada tuasnya ya, ada 2 tuas sudah saya buka, jadi kita bisa cek saja langsung. Nah ini mesin Suzuki EPV Arena ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Penggerak roda belakang sudah mulai langka ya sekarang. Terus habis itu bisa kita lihat apa saja yang ada. Kalau mau periksa level oli mesin bisa ditarik tuasnya di sini. Ini buat pengisian oli mesin, di sini buat pengisian minyak power steering, di sini aki. Sudah. Sekarang nanti kita berikutnya juga lihat di bagian depan ya, apa saja. Radiator segala macam ada di bagian depan. Oke, sekarang kita lanjut. Fender bagian kiri ada sennya, ini spion warna body. Ban juga masih tebal nih, masih sekitar 80% masih ada. Oke, sekarang kita periksa ke kap bagian depan. Untuk bukanya dia agak ke sebentar. Nih, agak ke kanan sedikit. Dorong ke atas. Oke. Sealer pada kap depan juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta bagian kap bagian dalamnya juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus bagian depan ini juga apron bagian depan. Nah ini agak ini nih kayaknya bekas debu-debu, ini bekas debu-debu pada saat moles nih. Nah apron kita pastikan juga kondisinya juga masih oke. Terus di bagian sini ada radiator buat pengisian air radiator coolant.
Terus di bagian sini ada cadangan radiator coolant, bagian sini ada motor buat wiper depan, di sini ada kunci roda serta dongkrak ya, sama ada tuas dongkrak di bagian sini. Di sini ada pengisian semprotan air wiper, di sini ada pengisian minyak rem. Terus fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa putarannya masih oke ya. Udah, di bagian depan sudah kita periksa. Oke, mungkin ini saja spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki EPV Arena 1,5 GX manual tahun 2012. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta kami cantumkan ya di keterangan video ini. Jadi jangan lupa diklik, biasanya ada di bawah ya, tinggal diklik saja. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelumnya kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok atau tidak dengan yang kita mau. Terus habis itu performa mesinnya masih oke atau tidak. Terus kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enteng atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri ini showroom kami terletak di sini, pas di Hook ya. Hook stok kami juga banyak, hampir mungkin ada 40 unit ya. Nah, pilihan banyak, jadi silakan mampir. Opsi-opsi yang lain juga banyak. Letak kami ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utamanya. Menuju Zal Motor juga mudah, tinggal masuk, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di sini Hook. Nih sampai sini, sampai seberang sini juga, sampai ujung sana. Ini stok kita. Oke, sekian. Apalagi ya? Oke. Oh ya, tadi sudah ya, subscribe ya. Oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video-video mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.